Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tema 5, ekosistem. Pada subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran kedua dengan muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 serta muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Seperti yang kita tahu bahwa letak geografis merupakan letak suatu tempat berdasarkan kenyataannya yang ada pada permukaan bumi. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia karena letak Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia itu sendiri memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan antara lain terjadi akulturasi antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal itu mempengaruhi budaya Indonesia menjadi semakin kaya dan beragam. Dan yang kedua adalah memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Ternyata selain keuntungan itu sendiri, letak geografis Indonesia yang strategis itu juga dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia dan juga bertentangan dengan Pancasila. Indonesia merupakan negara kepulauan karena Indonesia memiliki ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Inilah menyebabkan Indonesia disebut juga dengan negara maritim. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia juga memiliki potensi maritim yang melimpah. Antara lain pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia menjadi penghasil sumber makanan laut seperti udang, tuna, dan rumput laut. Selain dari potensi maritim, kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Banyak hasil pertanian yang telah diekspor ke luar negeri, seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Kedua potensi tersebut harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi tentunya yang memadai. Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Selain komunikasi, sarana transportasi pun juga penting. Transportasi tersebut memudahkan proses distribusi barang. Transportasi juga dapat mempercepat perpindahan penduduk. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, potensi maritim dan agraris Indonesia dapat ditingkatkan. Hal inilah yang akan mengarah pada tercapainya pemerataan kesejahteraan penduduk. Kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan kehidupan masyarakat bangsa lain. Pengaruh letak geografis Indonesia juga turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, namun Indonesia tetap merupakan satu kesatuan.
Kesatuan wilayah memiliki makna bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tetaplah satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan wilayah inilah yang harus selalu dijaga kedaulatannya. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Keragaman latar belakang rakyat Indonesia tidak menjadi penghalang dalam kehidupan bermasyarakat. Rakyat telah terbiasa untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Beberapa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya yaitu sebagai berikut. Saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah, bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Bekerja sama membangun sarana umum tanpa membedakan latar belakang sosial budaya. Membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain, dan menghormati kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Ada banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya persatuan dan kesatuan sosial budaya. Misalnya, tumbuhnya rasa kebersamaan di antara warga masyarakat, lahirnya sikap solidaritas antar warga, memperkuat rasa cinta tanah air, dan memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa, sehingga dapat melawan upaya untuk memecah belah bangsa. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada pada buku kalian ya. Selamat mengerjakan. Go, go, go! Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertambah lagi ilmu kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.